Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Ayu Septia Khairunisa dari SGD 15 modul saraf. Di sini saya akan menjelaskan tentang nervus cranialis. Nervus cranialis memiliki 12 nervus atau memiliki 12 saraf. Yang pertama itu ada nervus olfaktori. Kemudian yang kedua ada nervus opticus. Yang ketiga ada nervus oculomotoris. Kemudian yang keempat ada nervus trochlearis. Yang kelima ada nervus trigeminus. Kemudian yang keenam ada nervus abducens. Kemudian yang ketujuh ada nervus facialis. Yang kedelapan ada nervus vestibulocochlearis. Kemudian yang kesembilan ada nervus glossopharyngeus. Kemudian ada yang ke-10 ada nervus vagus. Yang ke-11 ada nervus accessorius. Kemudian yang ke-12 ada nervus hypoglossus. Setelah itu saya akan menjelaskan tiap-tiap dari nervusnya. Yang pertama itu ada nervus olfaktori. Nervus olfaktori merupakan fungsinya sebagai penghidu. Dia merupakan saraf sensorik. Tempat keluarnya dari saraf olfaktori itu ada di celah-celah lamina fibrosa di os etmoidalis. Kemudian saraf ini dia menjalar ke bulbus olfaktori. Kemudian dia melalui traktus olfaktori. Kemudian dia melanjut ke ujung dari lobus temporalis atau gyrus olfaktori. Setelah itu ada gangguan pada nervus olfaktori itu ada gangguan kuantitatif, yaitu ada anosmia, kemudian ada hiposmia sama parosmia, di mana anosmia itu adalah hilangnya daya penghidu yang total. Kemudian ada hiposmia, daya penghidunya itu dia berkurang. Kalau parosmia itu ada penghidu yang tidak sesuai dengan jenisnya, jadi dia bisa mencium bau yang dengan definisi yang berbeda. Kemudian ada nervus opticus. Nervus opticus itu merupakan fungsinya sebagai penglihatan. Nervus ini merupakan saraf sensorik. Nah, nervus ini juga dia keluar melalui foramen optik. Nervus opticus melalui foramen optik di sebelah sini. Kemudian itu dia masuk melalui foramen optik. Nah, dia tempat keluarnya di tengkorak itu ada di canalis opticus. Nah, nervus opticus ini dia terbagi menjadi 4, yaitu ada intraokuler, intraorbital, intrakranial, dan intrakanalikuli. Kemudian jika ada gangguan di bagian optik, ada dua gangguan pada nervus opticus, yaitu hemianopsia dan anopsia. Kalau hemianopsia dia medan penglihatannya di kedua matanya penglihatannya hilang di satu sisi. Sedangkan kalau anopsia dia tidak mempunyai daya untuk penglihatannya atau medan untuk penglihatannya. Setelah itu saya lanjutkan dengan nervus oculomotorius. Nah, fungsinya dari nervus oculomotorius itu sebelah sini, oculomotorius. Nah, ini fungsinya untuk mengangkat kelopak mata, menggerakkan bola mata ke depan, menggerakkan bola mata ke atas, ke medial sama ke bawah. Kemudian dia juga bisa untuk kontriksi pupil dan akomodasi mata. Nah,
saraf ini merupakan saraf motorik. Ada 6 otot yang dipersarafinya, yaitu ada musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus rectus medial, musculus rectus lateral, dan ada 2 musculus oblik, yaitu musculus oblik superior dan musculus oblik lateral. Nah, di sini terus kemudian kita lanjutkan ke letaknya. Nah, letaknya dari nervus oculomotorius itu berada di dorsolateral chiasma opticum. Nah, saraf ini menuju sinus, dia menuju ke sinus cavernosus melalui visura orbital superior. Nah, jika ada 3 gangguannya, yaitu ada ptosis, diplopia, dan ada paralisis otot-otot intraokuler. Setelah itu kita lanjutkan ke nervus trochlearis. Kita lanjutkan ke nervus trochlearis. Nah, nervus ini dia membantu menggerakkan bola mata ke bawah dan ke lateral. Nah, nervus ini merupakan nervus motorik. Dia mempersarafi musculus obliquus superior. Yaitu di bagian ini. Nah, terdapat 2 parts, dia ada intrakranial dan intraorbital. Saraf ini tuh merupakan saraf terkecil dari saraf kranial. Tempat keluarnya di tengkoraknya yaitu di visura orbital superior. Yaitu di sebelah sini. Nah, kemudian gangguannya itu merupakan kelumpuhan dari nervus trochlearis, biasanya akan mengandung diplopia vertikal. Kemudian saya lanjutkan ke nervus trigeminus atau nervus kelima. Nervus ini adalah nervus terbesar. Dia terdapat 2, yaitu ada motorik dan sensorik. Nah, nervus maxillaris nervus trigeminus ini dia terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu ada nervus ophthalmicus atau V1, nervus maxillaris itu atau V2, nervus mandibularis itu dia nervus ke atau V3. Nah, letaknya dia itu di sini untuk ophthalmicus, kemudian untuk maxillaris nanti dia akan ke arah maksila, terus ada mandibularis, nanti dia akan ke arah mandibula, nervus mandibularis ke arah mandibula. Nah, nervus mandibularis nervus ophthalmicus ini dia bertanggung jawab untuk daerah area wajah. Nah, fungsinya dia itu untuk membawa informasi dari kornea, kemudian kulit dahi, kulit kepala, hidung, rongga hidung, dan membran mukosa sinus paranasal. Nah, kemudian ada maksila, nervus maxillaris. Nah, nervus maxillaris dia itu bertanggung jawab untuk merasakan di area maxillaris. Nah, dia itu fungsinya dia merupakan saraf sensoris juga. Nah, fungsinya itu ada dia membawa informasi dari kulit wajah, kemudian rahang atas gigi dan rahang atas gigi, kemudian ada juga rahang atas gigi, gigi geligi dan gigi geligi. Kemudian kita lanjutkan dengan
Yang ketiga yaitu ada nervus mandibularis. Nervus mandibularis ini dia ada dua, ada sensorisnya dan ada motoriknya. Nah, kalau yang sensorisnya dia itu membawa informasi dari kulit pipi, kemudian dia juga membawa informasi di atas kulit di atas mandibula sama di sisi kepala. Nah, kalau yang motoriknya dia itu dia sebagai otot-otot pengunyah. Motoriknya itu dia sebagai otot-otot pengunyah. Dia ada empat otot yang dipersarafinya. Ada otot meseter, kemudian ada musculus meseter, kemudian ada musculus meseter, kemudian ada musculus temporalis, kemudian ada musculus pterygoideus internus dan externus. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan musculus abducens. Nah, musculus abducens ini merupakan musculus ke-6. Dia termasuk dalam musculus nervus abducens. Nervus abducens ini adalah nervus motorik. Dia itu fungsinya untuk menggerakkan bola mata ke arah lateral. Nah, nervus abducens ini dia mempersarafi musculus rectus lateral. Yaitu dia abducens itu di sebelah sini. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan nervus facialis. Nah, nervus facialis ini dia memiliki dia merupakan saraf sensorik dan saraf motorik. Nah, ini merupakan gambar dari nervus facialis. Nah, nervus facialis yang sensoriknya dia akan merasakan pengecapan. Nah, dia itu letaknya di 2/3 bagian anterior dari lidah. 2/3 anterior dari lidah. Nah, kemudian kalau yang motoriknya dia itu berperan dalam kelenjar ludah seperti glandula submandibularis, glandula sublingual, ada glandula palatinum. Nah, ada 3 gangguan di daerah ini, yaitu ada Bell's palsy, kemudian ada sindrom Ramsay, kemudian ada sindrom Ramsay-Hunt, terus ada penyakit parotis. Nah, kemudian kita lanjutkan ke nervus vestibulocochlearis. Nah, nervus vestibulocochlearis itu adalah saraf sensorik. Dia itu memiliki 2 saraf, yaitu ada saraf vestibular sama saraf koklear. Nah, dia ada 2 saraf, yaitu ada saraf koklear dan saraf vestibular. Nah, dimana kalau saraf vestibular itu dia berfungsi untuk mengetahui keseimbangan. Nah, kalau misalkan yang koklear, dia itu akan merangsang telinga untuk diproses ke otak atau diproses ke otak atau ke medula oblongata. Kemudian kita lanjutkan dengan nervus glossopharyngeus. Nah, nervus glossopharyngeus dia juga punya 2. Ada nervus glossopharyngeus itu juga merupakan nervus motorik dan nervus sensorik. Nah, kalau yang motoriknya dia itu berperan untuk membantu menelan. Itu pada musculus stylopharyngeus. Yaitu musculus stylopharyngeus itu di sebelah sini.
dia sebagai membantu untuk menelan. Nah, kalau yang sensoriknya dia tuh sensasi umum dan pengecapan di sepertiga posterior lidah dan faring. Sepertiga posterior lidah dan faring yaitu di sebelah sini. Nah, jika ada dua gangguan, yaitu ada dua gangguan di daerah tersebut, yaitu ada gangguan disfagia dan hipogeusia. Disfagia dan hipogeusia, atau kalau yang hipogeusia itu daya pengecapnya dia berkurang. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan nervus vagus. Nah, nervus vagus ini dia juga punya dia itu merupakan nervus motorik dan nervus sensorik juga. Dia fungsinya tuh banyak dan paling banyak dijumpai juga di tubuh, yaitu ada dia itu berperan di jantung, pembuluh darah, ginjal, hepar, kemudian bronkus, dan kemudian dia berperan di bronkus dan paru. Kemudian dia juga berperan di pankreas. Nah, tempat keluarnya di tengkorak dari nervus vagus itu di foramen jugular. Nah, kemudian kalau ada gangguan di daerah tersebut itu ada dua, ada paralisis laring sama paralisis faring. Nah, kalau yang paralisis faring dia itu kesulitan untuk menelan, sedangkan kalau yang paralisis laring itu dia nanti akan terganggu refleks batuknya dan nafasnya. Kemudian kita lanjutkan dengan nervus accessorius atau nervus ke-11. Nervus accessorius itu dia merupakan saraf motorik. Nah, dia ini berasal dari dua area, yaitu kranial dan spinalis. Nah, kalau yang kranial dia itu awalnya itu dari medula, kemudian dia menginervasi otot-otot volunteer faring dan laring. Nah, ini merupakan gambar dari nervus accessorius. Nah, nervus ini kan juga tadi ada kranial dan spinalis. Nah, kalau yang spinalisnya itu muncul dari medula spinalis cervix. Nah, dia juga mempersarafi dua otot atau dua muskulus, yaitu ada musculus trapezius dan musculus sternocleidomastoidea. Nah, kalau ada tiga gangguan, yaitu misalkan terjadi kelumpuhan di musculus sternocleidomastoidea, nanti itu kepala susah untuk memutar atau tidak bisa untuk memutar. Nah, memutar ke kontralateral. Nah, kalau yang trapezius itu nanti dia musculus trapezius, nanti dia bahunya itu kayak akan ada bahunya tuh lumpuh. Jadi kalau bahunya yang lumpuh itu nanti dia akan letaknya lebih rendah atau dia lebih letoy. Kemudian kita lanjutkan dengan nervus yang terakhir, yaitu ada hipoglossus, nervus ke-12. Nah, nervus hipoglossus ini merupakan nervus hipoglossus. Nah, nervus hipoglossus ini dia berperan pada otot-otot lidah. Nah, nervus hipoglossus ini berperan pada otot-otot lidah. Otot-otot lidah semuanya dipersarafi oleh nervus hipoglossus, kecuali pada musculus palatoglossus. Nah, jika ada gangguan di sini nanti dia akan terjadi atrofi otot. Dia itu lesi perifer pada nervus hipoglossus. Sekian dari saya, penjelasan nervus cranialis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.